Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun menggantikan adiknya, Adipati Martapura. Saingan besar Mataram adalah Surabaya dan Banten. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan kompeni di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara terutama Pulau Jawa. Langkah awal Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa adalah menaklukkan wilayah timur. Dengan penguasaan Sultan Agung di wilayah timur dapat mencegah kekuasaan bangsa asing. Sultan Agung yang tidak bisa terima dengan kehadiran VOC di Batavia langsung berencana untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Hahaha, akhirnya kita bisa kuasai Banten. Setelah kita kuasai Banten, kita buat seluruh Nusantara tunduk kepada kita. Betul Tuan, semakin lama kita semakin tangguh Tuan. Apa rencana Tuan selanjutnya? Rencanaku sebenarnya masih sama Jenderal, yaitu membuat Nusantara tunduk kepada kita. Rencana yang bagus Tuan. Langkah apa yang akan Tuan ambil untuk melakukan rencana itu Tuan? Rencana yang akan saya lakukan adalah mengajak kerjasama kerajaan yang kuat tentang bagaimana menurut Jenderal. Wah, hebat Tuan, hebat. Tuanku memang hebat. Kalau begitu aku akan mencarikan kerajaan yang Tuan inginkan. Baiklah, segera laksanakan semua. Baik Tuan, akan segera saya laksanakan. Jenderal tersebut segera mencari kerajaan yang tangguh dan kuat. Setelah merasa menemukan kerajaan yang tangguh dan kuat, jenderal tersebut segera kembali ke istananya dan mengatakan apa yang telah ia temukan kepada tuannya J.P. Chun. Silakan. Wah, Jenderal, cepat sekali kau kembali. Aku harap kau membawa kabar baik. Tentu Tuanku, tentu. Aku tidak akan pernah kembali jika aku membawa kabar buruk kepadamu. Hahaha, bagus Jenderal. Tak salah aku mengangkat kau sebagai Jenderal. Segera katakan kabar apa yang kau bawa. Hahaha. Sabar Tuan, sabar. Aku akan mengatakan semuanya kepada Tuan. Hahaha, bagus Jenderal. Prajurit, Siap, segera berikan Jenderal ini pedang yang baru dan tajam. siap. Terima kasih Tuan, terima kasih. Ini sebagai bukti bahwa kau adalah orang terbaik di istana ini. Jadi, kau bilang bahwa Mataram adalah kerajaan yang tangguh saat ini. Segera ajak dia kerjasama dengan kita. Baik Tuan, Tuan memang selalu bijak dalam menentukan sesuatu. Baiklah, segera pergi dan kembalilah dan membawa kabar baik. Baik Tuan, akan segera saya laksanakan. Segera saja jenderal itu pergi ke Mataram dan menemui Sultan Agung untuk bekerja sama. Tetapi yang dilakukan Sultan Agung adalah Salam Sultan. Iya, ada apa? Ada utusan dari VOC yang ingin bertemu dengan Sultan. Apa? Utusan dari POC? Ada tujuan apa mereka kemari? Maaf Sultan, belum sempat saya tanyakan. Segera datangkan mereka kemari dengan rasa hormat. Baik Sultan. prajurit itu pun segera memanggil jenderal VOC tersebut dan menyuruhnya untuk menemui Sultan di ruangannya. Ada perlu apa kau kemari? Saya adalah utusan dari Tuanku J.P. Chun. Dengan rasa hormat, Tuanku meminta agar Mataram dengan VOC melakukan hubungan bekerja sama. Kerjasama seperti apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin Pulau Jawa ini tunduk kepada tuan yang licik? Oh, tidak Sultan, tidak. Kenapa kau berpikir seperti itu kepada Tuanku? Jangankan kau berkata seperti itu. Kita akan bekerja sama memerintah, Sultan. Memerintah seperti apa yang kau inginkan? Coba jelaskan. Memerintah seperti memerintah dalam wilayah dan memerintah dalam hasil bumi. Seperti itu. Bukankah kau sudah tahu pemerintahan Mataram dengan POC sudah jelas?
Tidak, Sultan. Memang pemerintahan kita sudah jelas. Apakah kita bisa bekerja sama agar di antaranya ada hubungan baik? Kalau itu yang kau inginkan, segeralah kau pergi dari Mataram ini dan janganlah pernah bermimpi untuk menginjakkan kaki di kerajaanku lagi. Kau Sultan, apa yang kau lakukan? Jaga bicaramu terhadap tuanku. Awas kau Sultan, jika aku telah kembali ke Batavia, aku akan mengadukanmu kepada tuanku. Dan tunggu apa yang akan tuanku lakukan kepada kerajaanmu yang lemah ini. Saja, aku tidak akan pernah tunduk kepadamu. Jenderal itu pun segera pergi meninggalkan Mataram dengan wajah yang penuh dengan kekesalan. Ia segera menuju ke Batavia dan mengatakan yang telah ia alami di Mataram kepada Japechun. Setelah mendengar penjelasan dari jenderalnya itu, Japechun marah dan menyimpan dendam kepada Mataram. Silakan. Cepat, segera katakan apa yang telah kau dapatkan dari Mataram dan kapan kita akan menguasainya. Maaf tuanku, maaf. Kali ini saya telah mengingkari apa yang kau tugaskan. Dan saya telah mengecewakanmu, tuan. Apa yang kau katakan, Jenderal? Sebenarnya ada apa, Jenderal? Maaf tuanku. Sekali lagi, aku minta maaf padamu tuanku. Mataram telah menolak untuk bekerja sama dengan kita. Karena Mataram telah mengetahui siasat kita tuanku. Apa? Semua sekali Mataram itu. Pastikan dia akan kau kuasai. Pada tahun 1624, Sultan Agung memerintahkan Surenggono dengan membawa 1.000 prajurit dengan keluarganya untuk membentuk lumbung logistik dengan melalui Banyumas. Salam Sultan. Sultan gawat. Tidak hanya memonopoli kerajaan kita saja, tapi VOC juga telah menghalang-halangi kapal dagang kita yang akan berangkat ke Malaka. Kurang ajar. Hal ini sudah tidak dapat diterima lagi. Ya sudah, kau boleh pergi. Aku dan Surenggono akan memikirkan rencana untuk melakukan penyerangan tersebut. Tapi jarak antara Mataram dan Batavia sangatlah jauh. Kita memerlukan tenaga, persediaan senjata, dan makanan yang cukup banyak agar kita bisa menang melawan VOC. Saya tahu itu. Segera bawa 1.000 pasukan beserta keluarganya ke sana dan bangun lumbung persiapan penyerangan. Baik, Sultan. Sesampainya di Karawang, langkah awal yang dibuat oleh Surenggono adalah dengan membentuk 3 desa, yaitu Desa Waringin Pitu, Parakan Sapi, dan Desa Adiarsa. Dengan pusat kekuatan diletakkan di Desa Waringin Pitu. Segera bentuk 3 desa untuk membangun rumah dan lumbung logistik dan pusatkan kekuatan di salah satu desa tersebut. Baik, Tuan. Lalu, prajurit itu pun segera pergi mengelilingi Karawang dan mencari 3 desa yang cocok untuk dijadikan tempat pembangunan lumbung beras. Tidak lama kemudian, prajurit itu pun kembali. Salam, Tuan. Tuan, kami telah memutuskan 3 desa yang akan kita bangun lumbung logistik dan rumah warga, Tuan. Dan kita akan pusatkan kekuatan kita di Desa Waringin Pitu. Karena letak itu sangat strategis untuk melakukan penyerangan langsung ke Batavia, Tuan. Baik, segera laksanakan. Baik, Tuan. Tuan, apakah kita sebaiknya mengirimkan kabar kepada Sultan Agung atas perkembangan di sini, Tuan? Tuan, dari sini sampai Mataram tidaklah dekat, Tuan. Apakah lebih baik kita tunggu saja hingga perkembangan yang sangat baik, Tuan? Baik, kita tunggu perkembangan yang lebih baik, baru kita akan mengirimkan pesan kepada Sultan Agung. Segera lanjutkan tugas kalian. Baik, Tuan. Dengan keputusan yang dibuat oleh Surenggono untuk tidak mengirimkan pesan kepada Sultan Agung, hal tersebut justru membuat Sultan Agung berpikir bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Surenggono gagal. Demi menjaga keselamatan Mataram, maka Sultan Agung mengirimkan pasukan
untuk melakukan penyerangan terhadap VOC pada tahun 1629. Prajurit, Iya, Sultan. kenapa Surenggono belum juga mengirimkan pesan tentang perkembangan di Karawang? Apakah Surenggono gagal dalam menjalankan tugasnya? Segera persiapkan perlengkapan perang. Kita akan memerangi VOC di Batavia besok pagi. Baik, Sultan. Namun, serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. Sultan Agung lalu memerintahkan agar Karawang dijadikan sebagai pusat logistik dan harus memiliki pemerintahan sendiri yang harus dipimpin oleh seseorang yang kuat dan cerdas, serta harus berada langsung diawasi oleh Mataram sebagai persiapan penyerangan yang akan dilakukan lagi terhadap VOC. Salam Sultan. Iya, ada apa? Bagaimana ini Sultan? Penyerangan yang kita lakukan telah gagal. Prajurit kita banyak yang gugur dalam perjalanan bahkan sebelum menyerang VOC. Sultan, kita tidak akan bisa menang jika dengan cara ini. Transportasi dan persediaan makan tidak akan cukup. Kita terlalu sibuk melakukan penaklukan hingga panen kita gagal. Ya, saya tahu. Kita akan memikirkan cara yang lebih matang sebelum kita melakukan penyerbuan nanti. Sultan, apa kita harus mengubah strategi? Iya, kita memang harus melakukannya. Apa kita harus tetap menjalankan pembangunan di Karawang, Sultan? Ya, kita akan melanjutkan pembangunan di Karawang. Kita membutuhkan orang yang kuat Sultan agar dapat menjaga para prajurit. Sultan, apa kita akan membuat pemerintahan sendiri di sana? Iya, kita membutuhkan orang yang kuat dan cerdas. Jadi kita akan buat pemerintahan di bawah pengawasan Mataram. Wira Perbangsa, segera pimpin 1.000 prajurit dan keluarganya. Jadi kita akan meneruskan pembangunan lumbung logistik di sana. Baik Tuhan, akan segera saya laksanakan. Pada tahun 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik yang dipimpin oleh Wira Perbangsa. Di bawah komando Wira Perbangsa, tugasnya berhasil dan langsung mengirim pesan kepada Mataram. Hei prajurit, Ada apa, Tuan? segera kirim pesan kepada Sultan bahwa kita telah berhasil menjalankan misi yang telah diberikan. Baik, Tuan. Salam Tuan. Ya, ada apa? Tuan, Anda dipanggil Sultan untuk menghadap ke Mataram besok pagi. Ada apa gerangan Sultan Agung memanggil? Pengangkatan dan pemberian jabatan baru kepada Tuan dan menjadikan Tuan sebagai Wedana Mataram serta pemberian keris keras sinjangan oleh Sultan. Setelah itu, ia diangkat menjadi Wedana di sana dan dihadiahi sebilah keris yang bernama Karasinjang. Namun, Wira Perbangsa meninggal saat menjenguk keluarganya di Galuh dan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raden Singa Perbangsa. Perlawanan kedua. Tahun 1629, Sultan Agung mempersiapkan untuk penyerangan terhadap VOC yang kedua kali. Prajurit, Iya, Sultan. segera persiapkan perlengkapan peperangan. Kita akan menyerang VOC lagi. Baik Sultan, kami akan segera mempersiapkan semuanya. Segera tingkatkan jumlah kapal dan senjata, bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Baik, Sultan. Akan segera kami lakukan. Saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh JP Chun. Permisi Tuan, Mataram sedang mengadakan persiapan penyerangan Tuan. Mereka telah mempersiapkan semuanya. Biarkan saja. Tapi
Tuan, penyerangan itu ditujukan kepada kita, Tuan. Apa? Kurang ajar. Segera cari apa yang telah mereka persiapkan. Tuan, Mataram telah melakukan persiapan penyerangan terhadap kita, Tuan. Telah mempersiapkan semuanya, Tuan. Apa yang telah mereka persiapkan? Mereka telah meningkatkan jumlah pasukan dan membangun lumbung beras di Karawang, Tuan. Hal ini sudah tak bisa dibiarkan. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Segera hancurkan lumbung beras dan rumah warga milik Mataram. Baik, Tuan. Penghancuran lumbung beras dan rumah warga mulai dilakukan oleh VOC. Silahkan duduk. Siang, Tuan. Iya, ada apa? Kita telah menjalankan perintahmu, Tuan. Semua lumbung beras dan rumah warga telah kita hancurkan. Kapan kita mulai menyerang Mataram, Tuan? Bagus. Pastikan tak ada yang tersisa untuk Mataram. Kita tunggu saja Mataram dan pasukan lemahnya itu di Batavia. Baik, Tuan. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Salam Sultan. Gawat Sultan, gawat. Segala persiapan dan persediaan untuk penyerangan kita telah dihancurkan oleh VOC Sultan. Apa? Hal ini tidak bisa kita biarkan. Prajurit, segera persiapkan semuanya. Kita akan melakukan penyerangan terhadap VOC. Tapi Sultan, kita sudah tidak memiliki persiapan yang cukup. Segera persiapkan semuanya. Tindakan VOC telah mengganggu ketenanganku di sini. Baik Sultan. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia. Tetapi penyerangan itu gagal. Sultan, apa yang harus kita lakukan? Kita telah kalah, Sultan. Tidak, kita belum kalah. Tapi Sultan, banyak prajurit kita yang telah tewas karena perjalanan yang cukup melelahkan. Selain itu, senjata kita juga tidak sebanding dengan kompeni Sultan. Betul itu, Sultan. Banyak prajurit kita yang sudah tewas. Baiklah, kembali ke Mataram sekarang juga. Sultan Agung tetap bersikeras untuk menghancurkan VOC. Dan bahkan, ia melakukan kerjasama dengan Portugis. Namun, hubungan tersebut putus saat menyadari bahwa Portugis pada tahun 1625 telah lemah. Setelah kalahnya di Batavia, banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Setelah kematian Sultan Agung, pemerintahan digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Permisi Tuanku Amangkurat. Ada Trunajaya yang ingin bertemu denganmu. Hah? Trunajaya? Ada urusan apa dia kemari? Oh, biarkan dia masuk. Baik, Tuan. Tidak lama kemudian, Trunajaya segera masuk ke dalam istana Amangkurat I. Urusan apa gerangan wahai saudara Trunajaya? Apakah ada yang ingin dibicarakan? Siapa mereka? Apa urusan mereka? Dia adalah orang yang membantu kita untuk memperbesar Mataram. Apa maksudmu? Apa dia salah satu dari kompeni? Ya, kau benar Trunajaya. Apa kau sudah gila? Apa maksudmu Trunajaya? Apa kau tahu Amangkurat betapa liciknya mereka? Ya, aku tahu. Mereka lebih baik daripada kamu. Karena mereka yang mau membantu kita.
Apa? Hei Amangkurat, bagaimana kau ini? Kau malah bekerja sama dengan mereka yang jelas-jelas telah menyulitkan Mataram selama ini. Kau benar-benar gila, Amangkurat. Justru kamu yang salah, Trunajaya. Kau salah besar, Amangkurat. Aku tidak setuju dengan keputusanmu. Segera putuskan hubungan dengan VOC. Jangan harap aku mau memutuskan hubungan dengan VOC. Amangkurat, aku tidak akan membiarkanmu dan teman-temanmu itu menduduki Mataram ini. Mengapa kau biarkan mereka membangun benteng di Mataram ini? Aku tidak butuh pendapatmu. Pergi sana. Awas kau Amangkurat, aku tidak akan membiarkanmu tenang selagi kau masih berhubungan dengan mereka. Aku akan melakukan penyerangan demi merebut kemerdekaan Mataram. Awas saja kau berani melakukan hal itu. Aku tidak akan membiarkan kau menginjakkan kaki di atas tanah Mataram ini. Jangan harap kau Amangkurat untuk menginjakan kaki di tanah Mataram ini. Aku akan segera merebut kemerdekaan Mataram dari tangan kalian. Silahkan saja. Kau tidak akan bisa menang melawan kau. Karena aku dan temanku ini memiliki persediaan yang lengkap. Amangkurat, tunggu aku dan pasukanku. Aku akan melawan dan memusnahkan kalian hingga tak tersisa lagi di sini. Angkap dia. Biarkan saja. Biarkan dia pergi. Lepaskan dia. Akhirnya, terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Dan bahkan rakyat pun kurang puas dengan pemerintahan Amangkurat I. Setelah Amangkurat I wafat, pemerintahannya digantikan oleh Amangkurat II. Pada saat masa pemerintahannya itu, justru terjadi banyak kekalahan. Bahkan, VOC berhasil menguasai setengah dari wilayah Mataram. Setelah Amangkurat II, maka berdasarkan perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I. Dan yang kedua, daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhunan Pakubuwono III. Setelah itu, terjadinya pembagian wilayah lagi berdasarkan perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Tujuan pembagian itu adalah untuk meredakan amarah Rem Said. 1. Kesultanan Yogyakarta. 2. Kasuhunan Surakarta. 3. Mangkunagara oleh Rem Said. Lalu, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi 2. 1. Kesultanan Yogyakarta. 2. Kerajaan Paku Alaman oleh Paku Alam.